Ya, oke, kembali lagi bersama saya. Jadi kali ini kita tetap belajar tentang Python. Jadi kalau di video sebelumnya mungkin Anda sudah belajar menggunakan if dan bahkan sebelumnya juga sudah dibahas tentang elif. Nah, kali ini sedikit agak mirip. Kita menggunakan if, seolah if dalam if ya, atau if dalam else ya. Maka disebut sebagai nested if ya, atau if bersarang ya. Oke, mari kita simak videonya ya. Ya, oke, kita balik lagi ke video ini. Video yang sebelumnya juga kita jelaskan juga ya, if else dalam flowchart ya. Contoh di sini, apakah hari mendung? Ya atau tidak, ada dua pilihan ya, membawa payung, tidak membawa payung. Nah, di sini sebenarnya kita bisa membuat atau menambahkan logika lagi, baik di iya-nya atau bagian di tidaknya. Jadi bisa Anda buat satu logika lagi, logika dengan syarat ya. Nah, di situ nanti tinggal Anda harus lakukan apa ya. Nah, kalau di video sebelumnya itu sudah jelaskan ya, bagaimana jika bagian tidak diberikan syarat lagi ya. Di video sebelumnya juga sudah jelaskan solusinya menggunakan if else ya. Nah, kalau di sini kita akan coba bangun dengan pendekatan yang sedikit berbeda, yaitu bagaimana jika caranya adalah menggunakan if lagi dalam else ya, tapi bentuknya adalah bukan elif tapi if lagi dalam else ya. Nah, biar Anda terbayang, kita coba masuk ke kodenya ya, di VS Code ya. Oke. Seperti biasa kita buat new file. Saya save as dulu ya, if else 4 ya, .py. Oke. Nah, sama ini saya menggunakan contoh sebelumnya biar Anda agak sedikit terbayang ya. Jadi yang pertama adalah kita masukkan nilai menggunakan input ya, masukkan nilai. Oke. Kemudian jangan lupa ini harus di casting ya, supaya kita dapat variabel dalam bentuk integer ya. Oke, sekarang kita masukkan logik yang pertama ya, if nilai di atas 80.2 kita print dengan apa di sini ya, nilai Anda A ya. Oke, kalau tidak di sini yang kemarin ya, seperti sebelumnya kita print dengan nilai Anda E ya. Oke, kita nggak pengen seperti ini, kita pengen sedikit berubah ya, bahwa dalam else-nya tidak menggunakan elif kemarin, tapi kita coba menggunakan if lagi misalnya. Boleh nggak? Sebenarnya boleh, nggak ada masalah. Cuma hati-hati di sini bedanya ya. Kita naruh if-nya bukan lagi di sini ya, bukan di sini, tetapi di sini. Hati-hati. Karena kalau Anda lihat sebenarnya dia ada di dalam blocks-nya else ya. Hati-hati di sini ya, yang paling penting ya. Jadi kalau mau menaruhkan if dalam else di sini ya, berarti di sini adalah di sini cara menaruhnya ya. Oke, berarti di sini ada nilai 70 besar sama dengan E. Nah, hati-hati. Oke. Di sini kita print nilai Anda P, oke. Else-nya, oke, hati-hati. Ini supaya dia masuk dalam else-nya yang ini juga harus menjorok ya. Oke. Nah, ini mungkin Anda mulai bingung, tetapi inilah if dalam else ya, atau if dalam if ya, atau nested if boleh ya di sini ya. Jadi seolah kita membuat logika lagi dalam sebuah percabangan ya. Jadi sudah ada percabangan, dibuat logika lagi ya. Jadi bisa Anda lihat ini sebenarnya satu blok ya. Ini satu blok di mana dia adalah di blocksnya else ya. Oke, kita coba aja ya. Coba kita run dulu. Kita run dengan nilai A dulu ya. Kalau A berarti nilai 90 ya. Oke, betul ya. Sekarang kita coba dengan nilai B. Misalnya contoh di sini nilai B adalah di atas 70 kurang dari 80. Contoh misalnya kita entry dengan 75. Oke, 75 kita coba. Nah, sudah benar kan ya? Nah, sudah benar kan ya? Di sini adalah nilai B ya. Oke. Kita coba lagi kalau dengan nilai E gimana? Contoh misalnya nilainya 60 misalnya. Nah, ternyata nilai Anda adalah E. Oke. Inilah yang disebut sebagai if di dalam else ya. Oke. Mungkin Anda bertanya, boleh nggak di dalam else kita buat if lagi? Boleh aja, nggak ada masalah, tapi harus hati-hati.
berarti dia sifatnya inden ya. Jadi baca lagi nanti materi atau video saya tentang inden ya. Berarti kalau pengen bikin logika if lagi nanti juga harus sejajar di sini ya. Berarti saya harus melakukan di sini. Oke, contoh di sini misalnya. Berarti bentuknya seperti ini. If nilai lebih besar dari 60 ya. Oke. Nah, hati-hati bahwa printnya juga inden lagi, menjorok lagi ya. Sini. Sekarang kita kasih nilai Anda C ya. Oke. Hati-hati else-nya di sini ya. Else di sini print. Oke. Di sini adalah nilai Anda. Saya contohkan E ya, karena tadi yang setelah C kita lompat ke E dulu misalnya ya. Oke. Nah, di sini mungkin Anda mulai terlihat pusing ya. Kenapa ini ada menjorok beberapa kali ya. Jadi di sini Anda harus hati-hati ya. Berarti kalau dalam konteksnya else ini, berarti ini satu blok segini ya. Lihat ya, satu blok ini. Oke, berarti ini adalah bloknya else ini. Anda lihat ya. Oke. Sedangkan kalau else yang ini bloknya yang ini dari sini sampai sini ya. Oke. Kalau bloknya else yang ini hanya ini saja. Kita coba run ya. Kita clear dulu. Nah, coba dengan nilai B dulu ya. B tadi 75 ya. Oke, betul. Sekarang kita coba dengan nilai C. Nilai C itu adalah di atas 60 kurang dari 70. Kita contohkan dengan 65 ya. Kita run lagi. Oke, kita masukkan dengan nilai 65. Oke, sudah benar ya. Nah, kita contohkan lagi dengan nilai E sekarang ya. Nilai E adalah di bawah berapa? Oke, di bawah 60 ya. Contoh 55 misalnya. Ya, sudah benar ya. Oke, mungkin Anda bertanya lagi kalau pengen nilai D gimana? Ya, sama. Berarti bagian else-nya di sini kita akan rombak lagi ya. Jadi kayak menjorok lagi ya. Maka disebut sebagai bersarang ya. Bersarang itu kayak anak beranak gitu ya. Nested ya. Jadi nested ya. Berarti ini saya tulis lagi ya. If nilai besar dari 50. Oke, titik 2. Inden lagi, menjorok lagi. Inilah print. Misalnya di sini adalah nilai Anda D ya. D ya. Oke. Else. Oke, else. Kita print. Nah, di sini adalah nilai Anda E ya. Oke. Nah, sekarang tambah pusing ya. Jadi bisa Anda lihat ya, di sini menjoroknya berapa kali ya? 1, 2, 3 ya, 3 kali ya. Jadi saya ulang lagi. Berarti yang namanya blok else yang paling atas yang ini ya, dari sini sampai sini. Ini saya kecilkan bentar. Oke, blok else yang ini. Blok else yang kedua dari sini sampai sini. Ya. Sedangkan blok else yang ketiga dari sini sampai sini ya. Oke. Kita coba. Kita run, coba langsung nilai C dulu aja ya. Nilai C itu aja di atas 60 ya. Di bawah 70. Berarti saya masukkan 65. Oke, betul ya. Sekarang nilai D ya. Kita coba masukkan nilai D. Berarti nilai D berapa? Di atas 50, di bawah 60. Berarti contoh 55. Kalau 55 yang sebelumnya tadi masih E ya. Sekarang kita cek ya. Nah, sudah benar ya. Nilai yang sekarang sudah menjadi D ya. Kita coba cek lagi. Bagaimana kalau nilai yang E ya? Nilai itu di bawah 50. Contoh 45 misalnya. Oke, kita run. Nah, hasilnya sudah benar ya. Oke, jadi Anda sudah mulai paham ya. Nah, oke. Dari hasil latihan hari ini, kita coba buat latihan yang video sebelumnya, yaitu menggunakan elif. Kita rubah menggunakan nested if ya. If dalam konteks ini if dalam else sebenarnya. Anda membuat if dalam else ya, seperti ini ya. Jadi contoh yang pertama adalah Anda membuat kategorisasi berdasarkan umur ya, tapi menggunakan if di dalam else ya. Oke. Sama juga nanti yang latihan 2. Latihan 2 Anda silahkan coba menggunakan untuk tekanan darah ini. Tetapi konsepnya adalah if di dalam else ya, kurang lebih seperti itu. Silahkan Anda coba, kalau berhasil silahkan berikan komentar ya. Nah, sekarang ada pertanyaan, bagaimana kalau if di dalam if bisa nggak? Sebenarnya bisa ya, dan memang ada beberapa kalanya kita menggunakan if di dalam if ya. Jadi kalau contoh sebelumnya if-nya di dalam else ya, tapi kalau di sini contohkan if-nya di dalam if ya. Iya, maksudnya adalah if-nya adalah menjawab ketika opsinya adalah ya ya, atau istilah saya if-nya di dalam if ya. Oke. Nah, coba kita contohkan yang menggunakan VS Code ya. Oke, kita buat lagi contoh ya. Kita save as. Contoh latihan if else 5 ya .py. Oke, kita coba buat inputan. Contoh inputannya misalnya kita membuat 2 inputan contoh ya. Ada berat
input masukkan berat, dan yang kedua adalah tinggi ya. Oke, input masukkan tinggi. Nah, jangan lupa karena saya pengen ngambilnya dalam bentuk angka atau integer, saya casting jadi int. Di sini juga sama, saya casting jadi int ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah saya pengen bikin logika dulu ya. Misalnya ini contoh, ini sebuah persyaratan masuk sebuah taruna misalnya ya, Taruna Nusantara misalnya ya. Syarat masuk Taruna Nusantara misalnya. Oke. Ini hanya contoh ya. Oke, syarat pertama dia mensyaratkan tinggi badan. Tinggi badannya harus di atas 170 misalnya ya. Karena kita pengen cari tentara yang tinggi-tinggi ya. Oke. Jika ya, misalnya saya print dulu ya. Tinggi Anda masuk kategori ya. Oke. Jika tidak, else, kita langsung bilang ya. Maaf, Anda tidak diterima. Oke. Nah, kemudian di sini disyaratkan lagi. Jadi ini logikanya dua tahap misalnya. Tahap pertama seleksi tinggi. Kalau seleksi tinggi sudah berhasil, tahap kedua adalah seleksi berat badan ya. Seleksi berat badannya juga gini misalnya ya. Oke, kita membuat dua seleksi ya. Seleksi pertama adalah jika beratnya adalah di atas, anggap contoh misalnya di atas 80. Kalau di atas 80, di sini kita tolak ya. Maaf, Anda terlalu berat. Oke. Else, nah di sini baru dibilang misalnya selamat Anda diterima ya. Oke. Jadi logikanya kurang lebih seperti itu ya. Ini makanya di dalam mengembangkan sebuah program, logika itu sangat penting ya. Jadi ini logikanya adalah yang pertama adalah cek dulu syarat tinggi. Kalau syarat tinggi sudah terpenuhi, baru dia ngecek syarat berat badan ya. Oke. Kalau berat badannya terpenuhi, ya berarti dia selamat ya Anda diterima ya. Oke, kita coba ya. Nah, di sini kita coba. Pertama masukkan berat badan dulu. Anggap contoh berat badannya overweight ya, 120 misalnya. Masukkan tinggi. Tingginya contoh kita masukkan tinggi yang diterima ya, 175. Oke. Nah, menurut Anda nanti larinya kemana? Jadi kalau logika saya, dia 75 masuk ke sini nggak? Oh, ternyata masuk nih 75. Oke. Tinggi Anda masuk kategori masuk. Nanti dicek lagi. Beratnya lebih dari 80 nggak? Ternyata enggak ya. Jadi maaf Anda terlalu berat ya. Oke. Harusnya nanti munculnya yang ini ya. Oke, kita cek ya, kita enter. Ya, betul kan ya. Tinggi Anda masuk kategori, tetapi maaf Anda terlalu berat ya. Kita contohkan lagi. Ya. Kita contohkan lagi kalau misalnya, kita ulang lagi ya. Berat badannya ideal nih, misalnya contoh berat badannya 70 misalnya ya. Tinggi badan juga ideal, kayak yang tadi 175 ya. Oke. Sebelum kita run, kita cek logikanya dulu ya. Tinggi 175 masuk nggak? Ya, ternyata masuk ya, karena di atas 75 masuk ke sini berarti. Berarti masuk satu blok ke sini. Berarti nanti akan tingginya masuk. Langkah kedua adalah ngecek berat. Ya, langkah kedua ngecek berat di sini if berat lebih besar dari 80. Lebih besar dari 80 nggak? Ternyata nggak. Harusnya nanti munculnya ini ya. Selamat Anda diterima. Oke, kita run ya. Nah, betul ya. Tinggi Anda masuk kategori. Selamat Anda diterima ya. Oke. Mungkin di sini ada pertanyaan juga. Bagaimana kalau beratnya kurang dari 50? Harusnya nggak boleh masuk dong. Itu mungkin terlalu ringan ya. Terlalu kurus misalnya ya. Kurang lebih ya. Nah, gimana logikanya supaya bisa nambahkan itu? Saya contohkan karena ini belajar if dalam if, berarti di sini ya harusnya di sini dong ya. Oke, harusnya di sini saya naruhnya. Berarti if berat kurang atau boleh ya terserah lebih besar dari 50, berarti Anda diterima. Selamat Anda diterima. Jika tidak, else. Oke. Nah, baru di sini dibilang maaf, Anda terlalu kurus misalnya ya. Oke. Jadi di sini kita tambahkan logika lagi ya. Jadi bisa Anda lihat di sini ada if else-nya sudah mulai banyak ya. Dalam if ada if lagi. Di dalam else di sini juga ada if lagi ya. Oke.
Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita coba sekarang. Oke. Kita coba run. Masukkan berat. Contoh dulu, misalnya kita berat badannya yang kurus dulu ya, berat badannya 45. Tinggi badannya dia ternyata memenuhi 171 misalnya ya. Berarti nanti gimana logikanya, kita baca logikanya. Tinggi badan 171. Berarti masuk blok sini ya. Nah, masuk blok sini. Kita cek berat 45. Apakah berat lebih besar dari 80? Oh, ternyata enggak. Berarti dia lari ke else. Oke. Berarti ditanya lagi, if berat lebih besar dari 50? Oh, ternyata enggak. Berarti else ya, larinya ke sini ya. Maaf, Anda terlalu lurus. Harusnya nanti larinya ke sini ya. Oke. Ya, betul ya. Berarti di sini tingginya masuk kategori, tetapi berat badannya tidak masuk kategori ya. Oke, kita contohkan lagi dengan contoh yang masuk misalnya ya. Contoh berat badannya ideal nih, misalnya 60. Tinggi badan juga bagus, 175 ya. Kita coba. Ya, betul ya. Jadi di sini tingginya juga masuk. Karena beratnya juga masuk, berarti dua-duanya keterima ya. Nah, ini sebenarnya cara logika ya, cara menggunakan logika dalam pemrograman. Nanti boleh nggak ini dirubah logikanya? Boleh aja, nggak ada masalah. Yang penting nanti outputnya adalah sama ya. Yang penting kita menghasilkan output yang sama. Penempatan logikanya saya hanya menyontohkan seperti ini. Nanti kalaupun Anda menggunakan cara yang berbeda ya tidak ada masalah. Contoh cara yang berbeda misalnya, apakah saya boleh menggunakan kurang? Boleh aja di sini ya. Berarti di sini hanya dibalik aja misalnya ya. Misalnya yang diterimanya di bawah, yang ininya di atas. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi dalam dunia programming itu kurang lebih seperti itu. Anda boleh menggunakan banyak cara, atau istilahnya 1001 jalan ke Roma, itu kurang lebih seperti itu ya. Tapi tujuannya sama ya, tujuannya sama, yaitu ke Roma. Berarti tujuan kita juga sama. Kita pengen seleksi taruna dengan syarat tinggi badan dan syarat berat badan ya. Kita coba lagi ya dengan tinggi badan misalnya 160 misalnya, tidak masuk kategori ya. Berat badannya anggap 60 juga. Tinggi badannya 160. Oke. Ya, berarti di sini dia langsung ke reject ya. Maaf, Anda tidak terima. Jadi langsung lempar ke sini. Artinya proses ini tidak dikerjakan sama sekali. Logika ini tidak dijalankan ya. Oke, jadi dari sini Anda sudah mulai paham ya. Anda sudah mulai paham bagaimana menggunakan if di dalam if ya. Atau boleh dibilang if di dalam else juga boleh ya di sini ya. Atau nanti ada istilahnya adalah ini nested if ya, atau if bersarang ya. Nah, oke, dengan demikian Anda sudah paham ya, if dalam if atau nested if menggunakan if else juga ya. Jadi ada if else di dalam percabangan if atau dalam percabangan else-nya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi Anda sudah mulai paham. Jadi nanti ketika ada case-case tertentu Anda sudah mulai paham ya. Misalnya di dalam if Anda mau meletakkan if else lagi boleh ya sebenarnya, asal Anda pastikan yang indent atau yang menjorok itu yang mana ya. Itu harus Anda pastikan ya. Dan Anda harus yakinkan bahwa penempatannya sudah benar ya. Kalau salah sedikit penempatan, nanti pengartiannya juga akan berbeda ya. Nanti Python menjalankan programnya juga berbeda ya, sesuai dengan bagaimana Anda mengindent kodenya ya. Oke, terima kasih Anda sudah menonton. Kita jumpa di video selanjutnya ya.